ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu Muhammad wa khususan lama syahid amaran ila sallallahu alaihi wasallam wa jami' muassisi hadzal ma'had al-Fatihah. Radal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi orang yang sudah meninggal itu dia berstatus apa itu terserah anak cucunya. Sehingga kalau anak cucu ini, kalau dalam bahasa Gus Hakim, turosinya itu tidak dijaga, maka akan bahaya sekali. Dulu Nabi Ibrahim karena punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf. Terus Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini oleh orang Israel diberi gelar Abu Bani Israel. Jadi nama lainnya Yakub itu apa? Israel. Sehingga ketika beliau wafat dan kebetulan di negara Israel itu diberi bendera Israel. Dan karena Israel itu identik dengan Yahudi, seakan-akan Ibrahim itu ya pendiri Yahudi. Sehingga Allah membela-bela Nabi Ibrahim dengan kata-kata maka Ibrahimu Yahudiyam wala Nasrani. Karena punya cucu yang meninggal di Israel dan dikira seperti itu. Kita tahu banyak guru-guru kita yang madhabnya ahli sunnah. Kalau menurut PBNU ditambahi ahli sunnah an-nahdiyah itu. Tapi kalau anak cucunya itu kubu sebelah, itu nanti ya terus gak dikholi, terus diharamkan khol. Kemudian pendapat itu seakan-akan warisan dari leluhurnya. Sehingga kalau dalam tradisi orang-orang Arab dulu, kama tasyarrofa bi Muhammadin adnan. Jadi orang itu mulia bukan berdasar mbahnya, tapi berdasar cucunya. Ini perlu dicatat ya. Bukan kayak orang Jawa, keramat nunut gandul apa? Keramat. Saya yakin andaikan Mbah Zubair tidak punya putra sebesar Mbah Mun, mungkin yang datang ke kholnya juga sedikit. Orang juga nggak bahas lagi Mbah Zubair. Baru aja punya putra Mbah Maimun, punya murid Mbah Sahal dan yang lain-lain, orang bahas lagi Mbah Zubair. Andaikan Mbah Hashim tidak punya murid sekali bertokoh-tokoh kayak Mbah Siddiq, abahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Satori di Cirebon dan beberapa kiai termasuk Mbah Dowi, mungkin orang juga nggak bakas Mbah Hashim. Andaikan orang nggak Mbah Hashim tidak punya putra Gus Wahid, tidak punya cucu, tidak punya menantu kayak Mbah Ahmad Somali yang ngarang sorop, Mbah Muhaimin yang mendirikan Darul Ulum di Mekah, juga orang tidak akan bagi bakas Mbah Hashim. Apalagi kalau cucunya terus kedunyan, terus pondok di pabrik, istaqobbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Nah, terus sana ini kan sehingga, nah di sini nih kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu tidak ada orang ahli fikih sepinter Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pinter Imam Les. Sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngendikan Al-Laitsu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabuh. Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Tapi sing kurang ajar muridnya daya'ahu ashabuh. Murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Les. Akhirnya intiros itu hilang. Ini saya cerita dulu. Nanti nah, bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu. Aku kepengen hafal Quran kayak hafal Fatihah. Dan itu kesampaian. Beliau dulu dekat sama Mbak Adnan Ali di sini. Saya dengan Gus Kiki ini dengan Gus Hakim juga senasab karena ya sama-sama zuriyah Mbah Sambu. Ini ada Lek kalau saya manggil Lek Laili ini. Saya seperti kaidah ya, kalau nggak pernah sepuh itu haram undang saya, ini harus dipegang. Karena ya agak kurang ajar lah, wong nggak lebih sepuh kok ngongkon itu kan nggak sopan itu. Jadi tapi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alfa dari Mahatali. Ini saya tegur, betul-betul saya tegur dan ini niat saya baik. Saya sering meneliti karangannya Said Muhammad, banyak dan saya baca. Itu selalu wasohbihi ajmain. Di sini Mbah Hashim juga menghentikan wa ashabihi at-tahirin ajmain. Fa inna hadhil kalimata kalimatun fariqatun bainana wa bainasyiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah
wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajmain. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wala ali washabi asmain. Selain males ya khutbah sing ngengkek, juga gak tipikal orang ngengkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab. Karena ajma ini kalimatun fariqah. Bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Jika Basum ketika mengatakan ajmain dengan energi yang luar biasa, bukan monoton ajmain. Nah sekarang banyak santri yang bilang ajmain itu mergo hafalane mau ajmain. Maksudnya piye ya ora roh. Pokoke ngarepe nun rabbil alamin mursalin ajmain. Itu santri kriminal ya. Itu harus ditobatkan ya. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Musta'in itu tidak saya luluskan di Mahatali. Karena ngelafatkan ajmain ora Jawa itu ora paham. Jadi ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainas syiah fa inna nukrimu jami'as sahabat. Jadi semacam maklumat. Semacam apa? Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada Bul Muta'alim, kebetulan saya kaji itu An-Naur Robek. Karena itu cara saya memarahi Mahatali di sini nanti. Marahi itu bagus lah. Karena kadang-kadang ilmu harus disampaikan dengan marah, tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampean bisa ngecek di Fadhailus Sholawat ala Rasulillah SAW. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya masya Allah, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Dan kalau dipisai orang ya tidak balas, ditabok kanan dikasih kiri, pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang hadar rajul alladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang mengira dirinya nabi, tapi kalau makan tidak priayi. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu. Siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya? Muridan bidzalika abdullah. Beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus punya sisi sebagai manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi. Yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah. Tidurnya ya ibadah. Nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah huwa basarun, buktinya yangkih, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Harusnya Mahatali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain nggak ditakriri ini saya curiga. Iya ya kalimat sepenting itu nggak ada penjelasannya. Nggak ada tahqiqnya. Ini yang keliru semoga gurunya. Nah, nggak perlu pengasuh, nggak berani ya. Nah, jika kata Sayyid Zabidi, hadil ummah masunatun wa mar'iyatun, dari kesalahan umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barokati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan, ya Allah saya minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala Muhammad. Sehingga Allah tetap posisi pemberi, apapun hebatnya Nabi itu penerima. Sehingga jelas aturan mainnya, engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdollah sholat, sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau. Sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW apapun sempurnanya Nabi. Dan ini sekarang banyak orang sholawat tuh pakai target 1000 khasiatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya. Jadi dalam konteks mujarrobat atau primbon itu bagus. Jadi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka.
Ini kata Said Zabidi, bukan kata saya yang ngarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Ya, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sahibul Ithaf. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in jalla qadruh yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadruh tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad SAW bi barokatis sholawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah. Da'mat da'at hunnasoro fi nabihim. Meski muji Nabi sak karep-karepmu, tapi dak ninggalo sira ma ing perkara idda'at hunnasoro fi nabihim. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu da'mat da'at hunnasoro fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu enggak terjebak paham Nasrani, silahkan muji Nabi setinggi-tingginya. Fansub ila adatihi masyi'ta min sarafin wansub ila qadrihi masyi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba'an hunatikun bifami dan seterusnya. Jadi ini Mahatali, bukan mubtadiin, bukan anak-anak. Jadi saya dulu dikasih Gus Wahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak-agak tukaran. Jadi kitabnya Basim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus, karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama saya Fakih Mas Kumambang, itu dijadikan satu jadi kitab seri itu Gus Wahmi, seri tarungnya itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu itu lama kalau bentrok itu rukun, tidak kayak sekarang biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Malik, padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Jika cerita di keluarga Termas itu paling masyhur, saya pernah ngisi acara akhir sanad di Termas itu. Mbah Hasyim itu mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk disterilkan. Karena yang datang Mbah Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kalau dilihat danten. Saya itu kagetnya. Oh ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagoan sama Mbah Hasyim. Sampun kalau dilihat danten Mbah kentong kalian beduk mau aman. Tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugunya, saking gobloknya terserah lah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu nggak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadzal madhab. Saya memuliakan madhabnya. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi rasulillah udulun, semua sahabatnya Nabi itu adil, entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah, dan itu Mbah Hasyim terang-terangan sifati ashabihi at-thahirin. Nah, jadi ini maklumat, lagi-lagi gak ditahqiqi ini. Makanya di bab berjanji itu punya kualitas luar biasa, itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini, dijawab oleh dibak berjanji oleh Simtuduror bahwa bapaknya Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, nggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang qulunin wa aslabi tahirati ila arhamis tahirati sakit hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karomatan di Muhammadin abahul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam yusib. Itu maklumat. Saratun saronuru nubuwati fi asariri hurorihimul bahaya wa badara badruhu fi jabini jadihi abdil muttalibi wabnihi. Semua itu maklumat. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hasyim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hasyim menghentikan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya
Ada. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga nggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat, itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar, karena dengan dahar itu ada nafsi rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Nah, ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Gak jelas untuk apa, atau mumpung gratis, gak ada ibadahnya sama sekali gitu. Gak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani tu'am. Loh, orang sebesar nabi loh hanya diberi status ini doyan makan. Itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madeh. Tapi kalau seorang nabi itu madeh, karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Jika Nabi Isa disifati Allah karena yakulanit. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu harus dijaga kualitas. Sama seperti ulama dulu bilang begini. Tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu tok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak Matali ini enggak ngetes gurunya, anak-anak saja biar kalau salah pantas. Kalau guru kan enggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iyyaka na'budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Enggak anak-anak aja disuruh jawab, murid jenengan. Iyyaka na'budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata qulu atau qul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyaka na'budu. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iyaka na'budu. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal gak? Fatal. Jadi kelihatannya hanya sederhana. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah Muhammad katakan iyyaka na'budu. Akhirnya Nabi menirukan iyyaka na'budu. Memang iyyaka na'budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng jelas nih. Nah itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok. Qayyiman ya tidak dibikin, berarti Quran itu ya agak bengkok, agak lurus, itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Nah makanya terus ada sakta, karena dengan sakta itu qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dipotong itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah, saya sebagai kiai Anda bilang, "Cung celokno Zaid, cung ojo nyeluk Zaid." Berhenti Umar. Mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar, Bakar, semuanya dilarang dibantu. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta, jangan seperti itu tidak mahatali.
Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, "Man ba'atsana min marqadina?" Siapa sih yang bangkitkan kami? Enak-enakan mati kok ada yang bangkitkan. Nah, ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal." Ini sudah janji Allah. Nah, berhubung hadza itu qaulu mujawibin, yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya man ba'atsana min marqadina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah. Ngomong-ngomong dewe dijawab-jawab dewe. Iku gak mahatali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah, makanya saya baca An-Naur Robe itu luar biasa ketika Mbah Hashim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitasnya per item, per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu di situ. Sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali Said Muhammad, sekali Mbah Hashim, sekali Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki locong ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika Mbah Hashim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal bait. Jadi ya bikin muqaddimah sekaligus maklum. Ya ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jadi di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul lah beliau orang alim dan ceria dan sangat suka mendokumenter. Termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang karena dulu teman-temannya Mbah Hashim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Itu dulu teman dekatnya Mbah Hashim. Itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hashim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbak Idrus. Idrus itu bin Umar. Ini yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Ki Hamid Pasuruan. Mbak Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbak Maimunah itu saudaranya Mbak Bedowi. Nah, buyut saya kandung itu Mbah Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus. Sofia punya adik Badiah yang melahirkan Mbah Sahal itu. Nah, ini beliau-beliau terus punya adik, diantaranya Ifadilah, yang diantara cucunya ada Pak Said Akil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan tulisannya Mbah Hashim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di Sarah Muslim, Sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu bibananihi muhauqilan wa musabbihan, mim gini Hashim Asy'ari. Jadi beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah, saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih, muhauqilan wa musabbihan. Saking religiusnya Mbah Hashim. Jadi di beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-Gus di sini. Saya senang sekali. Kalau ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja supaya, karena tadi Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud, maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil, dan Syekhona Khalil fi akhir hayati ketika Mbah Hashim baca Bukhari, beliau datang ke sini, kila istafada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hashim adalah tokoh yang luar biasa. Sehingga hadara majlisahu syaikhuhu, ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini ketemu. Nah, saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu. Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat, kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Nasrani. Karena jelas Allah pemberi, Nabi penerima. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi tetap abdu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdullah.
Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini sebelum saya ngakhiri ini, saya baca yang An-Na'u. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi nggak apa-apa lah. Apa? Nggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya yang apa? Yang dimiliki anak-anak? Oh, ya kalau yang di cetakan Irsadus Sari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Na'ur Rabi'. Tidak, supaya ngerti betapa Mbah Hasyim ingin santri-santrinya itu detail. Tapi yang saya baca yang 37 mulai War-Rabi' ayyusofika ma yakrau. Ya anak-anak kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 An-Na'ur Rabi' dan di War-Rabi'. Ya, An-Na'ur Rabi' dan di yang War-Rabi'. Ayyusofika ma yakrauhu qabla khifdihi tashihan jayidan. Imma ala syekhi aw ala ghairihi mimman yutkinuhu wa yahfaduhu ba'da dhalik hifdhan muhkaman summa yukarriruhu ba'da khifdihi tikrara muwadhifin. Terus saat terusnya waqad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji gak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid, karena itu masyhur di kalangan kiai itu. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati itu. Ada santri nggak pernah mengkonfirmasi baca Hayyatun Sauda Dawaun Mingkul Lida. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna minkum, maksudnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayyatun Sauda. Harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan Sa'duna Fid Dunya yang lagu kesangannya Mbah Mun itu isfa'u lil mukhtar sebetulnya itu, karena isfa'u nyafa'ati sira kabeh lil mukhtar mari wong sing bingung bila nuktah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal mukhtar bil kha, karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal gitu itu harus ditasih, jangan dengernya yang paling populer mukhtar terus semuanya. Masa berarti isfa'u nyafa'ati sira kabeh lil mukhtar mari Kanjeng Nabi sing dipilih. Sing butuh syafaat iku kowe ra Kanjeng Nabi, bocah kok sembrono. Nah, hal-hal gitu itu ini pesannya Mbah Hasyim. Murid itu harus menaskah bacaannya. Ayu sahihah ma yaqra'uhu qabla khifdhi tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutkinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorokan. Mulai diantaranya cucunya orang alim-alim top. Ya enak mumpung nompo sorokan iso ngamuk lah. So. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai-kiai saya di sarang. Namanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini. Apa? Pak Rozikin siapa? Roziki apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah. Satu orang kok jamaah. Tapi ya gak apa-apa. Gak pakai. Gak pakai. Gak jelas sih. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan, tapi bukan berarti salah betul ya, enggak, ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun itu kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah, lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus Bab putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mahatali Tebuireng nggak berani ini kan. Wong tak bodoh nih boroh-boroh kan gitu. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim loh, bukan pesannya Bahal. Ini pesannya Mbah Hasyim. Tak baca ya, awas kalau nggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. War-rabi' ayyusahhiha ma yaqra'uhu qabla khifdihi tashihan jayidan. Imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutkinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman summa yukarriruhu ba'da khifdhi takrara muwadhifin atau tikrara muwadhifin, sama itu masdarnya. Wala yahfadzu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid, kata beliau.
Jadi nggak boleh anak-anak baca mandiri itu. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam tardiman ditanyakan gurunya. Gus maknane lam tardiman apa? Bareng tak delok jebule bab khat lam tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam tardiman. Jadi lam taro ora ningali sapa mar'ah daman ing getih. Oleh takok Gus lam tardiman maknane apa? Bingung kene kan. Piye? Seperti guyonan itu ya Gus apa? Gus Sumaryoto itu. Imriti dibaca apa? Sumaryoto. Bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sama itu. Gus Dur itu kalau ada Gus gak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur. Kalau ada tamu-tamu Gus yang nggak bisa ngaji Gus Sumaryoto udah teko maksudnya itu masyhur itu guyonan beliau itu kalau karena ada orang nggak bisa baca Imriti dibaca apa? Sumaryoto. Jadi saya punya kitab Qiro As-Sab'ah. Itu di situ cerita kenaifan orang baca. Dan itu fatal. Termasuk nyuwun sewu korik-korik yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah. Sama gurunya dibenahin, terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus. Jadi orang tuh gak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasihkan ke guru. Itu kata beliau ad-darril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun min kulli da. Dibaca hayatun sauda dawaun min kulli da. Dan itu banyak cerita-cerita gitu tuh banyak. Makanya kalau guyonan kiai Jawa itu wal jarodi lan lawang. Muridnya protes, "Mbah kula gak ada makna iku walang." Lah ya walang sing nemplek lawang mergo wis kadung ngisin. Wis kadung ngisin. Watini lan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. Mbah, guru kula kok maknane elo, Mbah. Lah iya wit elo kena go alu. Asline wis isin. Wal ardi lan bom. Gurune bingung wal ardi kok bom. Bareng didelok jebule bumi di. Ribet kan? Jadi harus ditasihkan. Yang saya pernah ngalami sendiri bukan jari itu saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun itu sekolah. Itu bab nyarai baca sarahnya Arba'in. Paman mengkote sapani wong saraka nyolong sapa man albedotang anduk. Gurune paling bingung. Cung mosok beda panane anduk, jebule endok. Tulisannya kan karena tulisannya sama. Nah, ini bagus ini kata Mbah Hasyim ini min ad-darril mafasid. Nah, termasuk asal-usul di karangnya Nahwu juga karena itu. Ada orang Arabi kila datang ke Sayyidina Umar, wakila datang ke Sayyidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja agak ngurusi Rasulnya apalagi saya." Terus limada kenapa? Terus dia baca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak ngurus orang musyrik juga enggak ngurus Rasulnya. Terus masyhur tuh Sayyidina Ali ngutus Abul Aswad Ad-Du'ali kila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama Nahwu dikarang itu bab ataf. Ternyata Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi isti'naf. Inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuluhu bari'un aidon. Nah, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak, ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai. Terus Abul Aswad Ad-Du'ali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan, langit itu yang baik apanya, Bah? Ya nujumuha. Allah innama ajibtu min husniya, saya ini kagum langit begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanas sama, aduh begitu indah. Tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadi artinya kalau bacaan nggak benar itu ya tadi min aturil nafas. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqat taqaddama annal ilma la yukhadhu minal kutub fa innahu min aturil mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi, tapi mereka baca tanpa guru sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya manta alama bila syaihin fasayfuhu syaitan. Jadi Mahatali sini harus ekstrim.
Jangan main-main. Ini fatwanya Basim menyebut min adorril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah, itu kan malah fatal lagi kan? Minal fasid akhoda minal fasid wa akhoda minal fasid. Nah, dikira induannya juga. Nah, makanya kembali tadi statusnya mbah itu terserah anak cucunya. Terus pernah Gus Hakim itu pernah saya di Palestina apa Israel lah terserah istilahnya. Ke makamnya Nabi Dawud itu nangis. Karena mereka bilang King David dan dikemuli bendera Israel. Ya coba misalnya ndak ada Quran, kita ndak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Ya dengan atribut seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena bejo di cucu Nabi Muhammad SAW yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tuduhan Yahudiyah maupun Nasraniyah. Terus diumumkan maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah. Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka. Berarti disetatuskan oleh mereka dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu, nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu loh. Mbah saya itu misalnya orang alim. Wong alim biasanya kan rodok keramat Pak. Biasanya terus tanah yake. Memang buyut saya tanah yake. Basim juga tanahnya banyak. Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune ora iso ngaji, orang nganggep iku barokatul ilmi, dhisik mbahku ikut donyan. Mulane warisane akeh. Ya ribet. Ribet gak kira-kira? Ya dia ndak punya ilmu, mau apa coba? Mbahku dhisik donyan kerja keras, bukti dia warisane. Akeh yo ono sapi ono pitik, berarti mbahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, mbahku seneng pitik, mergo suarane pitik iku tasbih. Mbahku seneng sapi, sapi ku an'am. Wiling-wiling nikmati Allah. Lho Mbah Mun nganti sepuh itu masih punya wedhus sing rumah itu kanca kula, nganti sepuh wedhuse kathah. Mergo mamin nabiyyin illa waqatra al-ghanam, ndak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak puture ngalim, kan mesti diambil ngono. Jumlah abah ku seneng wedhus. Jadi gara-gara alim kan mesti macane nganggo ilmune. Wah, Mbah Sim mau pinggir pabrik gula, jadi cara berpikir ekonomis. Wah, golek daerah, ya ribet. Lah kok Mbah Sim mondok Mekah dari Mbah Sim seneng Persir. Bukine taune Mekah ribet. Mbah ge percaya ning Bin Laden. Wah, ribet. Jadi mbah itu nasibnya gantung. Nah, ini melani Gus Isom luar biasa. Beliau ya tadi seperti kata tadi nulis terus diurip-urip meneh. Hidung ya jelas ya. Bang ini ngamuk sinten ya ora jelas, pokoknya ngomong ngono ae sus. Kowe salah paham karepmu ora karepmu, pokoke niki ikhlas wonten mawon pokoke. Mboten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim diki hak ngamuk, berarti ya sudahlah. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan yaminna. Orang tahu semua lah Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Itu sak dhuwure bunyai zaujatun Nabi. Tapi sing wani nganggo jeneng Sarah itu rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Boleh sekali-kali neng-neng itu anake jeneng Sarah. Ben bunyai Sarah. Sing mulang kitab Sarah. Ikuti kata bunyai. Dan ya lu yo Nabi. Gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu. Mereka boleh sekali-kali gus-gus jenenge. Dan ya Yusua, Yasa. Jadi status itu karena anak putu. Jadi ini cerita makanya kama tasyarrafa atau kama takarrama bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulya gara-gara dia putu sing jenenge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono iku anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama orang kayak Mbah Hashim itu dicari-cari, Mbah Hashim itu turunan mana sih kok sampai stop gitu. Hanya diketahui Hashim bin Asyari bin Wahid terus bin Anu Sarwan bin siapa sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang di dokumen Nasem. Jadi kalau versi di dokumen Nasem itu kalau nggak salah itu Mbah Hashim bin Asyari ya, bin Wahid bin Anu Sarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau di dokumen. Tapi saya tidak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama tidak tahu ya tidak tahu saya. Pokoknya ini kan ribet kan ini kan. Tapi ini cerita ya. Jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan itu sederhana. Hak, kowe iku nak iso ya hafal Quran, aku babahmu hafal Quran. Akhir hafal Quran anakmu luwih di alasan gak hafal Quran.
Jadi misalnya saya cucu Mbah Hasyim kok gak ngalim, anak pirang ngalim mesti enak, bapak ya ora alim. Gampang. Jadi terus bikin generasi. Misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang, hafal Quran niru bapak. Keren. Jadi hasil nasibnya Mbah ini karya anak. Makanya masyhur banyak ulama yang enggak dikholi, bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya enggak yang berpendapat disyariatkannya apa? Khol. Itu. Jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatan ke kita, maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Masa seorang nabi kok terlintas itu Yahudi kan enggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub, itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu tidak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya. Karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh. Dan itu hikmah terbesar dari Islam. Jadi Islam ini bisa difahami orang pinter juga oleh orang-orang yang nggak pinter. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi. Kita belajar falak itu jelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin. Saya ulang lagi misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren kalau bilang Minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiainya Pak Fathul Wahid di Kudus, Kiai Torehan itu fanatik itu nggak boleh orang bilang Minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam itu nggak mau kalendernya ditulis kenaikan wafat Isa Al-Masih. Karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi Sibeh Isa. Itu di kalender Kudus kan wafatnya dalam kurung Sibeh Isa ya, yang menyerupai Isa. Jadi saking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu. Sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan, sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh itu yang dulu ikut buyut saya. Jadi saya ini generasi kelima, itu orang itu muammar, ditakdir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya. Cari tanggal 15. Nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul. Kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa, nanti kelihatan. Ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama. Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16. Berarti bener mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa Ahad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu. Karena agama ini milik bersama, ya, milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, itu beliau di antara kampanyenya gini, kata Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah kami ini yastawi fistifadatiha ar-rijalu wasibyan. Popularitas thariqah saya mudahnya difahami ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah fa innal haqqo adharu min samsidz dhahirah. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya az-zahir, zat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara, kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan alam raya ini maujud. Maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa Anda ada kok menciptakan yang ada? Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama paham komunis, ateis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Sehingga ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadang wujud, kadang maujudat, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus kodim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampangnya mensifati Allah az-zahir, zat yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibawayh ahli nahwu itu juga mengenali Allah lewat teori nahwu. Beliau bilang
Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenali. Nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan tuh nggak rata itu ya lewat teori gambar, karena sekian jarak punya akibat sekian, punya misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah, padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah, tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru nggak suka istrinya terus melihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu. Kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkelnya. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah zuruhibban tasdad hubban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang bosen lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teori-teori awam ini dikembangkan. Yang awam, jadi dulu orang menemukan matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter, nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, terus dikalikan ya kira-kira seperti itu. Kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi, terus ditemukan. Makanya kita Pak Fathul Wahid yang di pesantren yang memang serius ngaji, itu di situ ada ilmu falak, itu ditemukan sebelum ada teknologi. Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu tidak ada mesinnya, asal ada tekanan dia tidak jatuh. Terus dihitung kecepatan berapa yang menjamin sesuatu itu tidak jatuh. Hanya ditemukan pesawat, meskipun mau landing harus tetap banter, karena kalau tidak banter jatuh. Itu dihitung, artinya dari sains dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Nggak boleh pesawat direm, kalau direm ya jatuh, karena tadi seperti batu dilempar dia nggak jatuh ya kalau masih ada tekanan. Sehingga instrumen itu ditemukan juga di bab tauhid. Saya punya kitab namanya Hasyiatut Turmusi, dikarang ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top, tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Terus ditanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar, ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga enggak, ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya enggak terima, disuudoni santrinya itu enggak terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya itu bermimpi. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi, ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan, orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter, karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Nah, saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung ya gitu. Nah,
Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit itu menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa nentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika, panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan ndak hafal dan ndak. Paling ya bismika wada'tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawamu. Itu sebagian ustadz bilang itu doa ngaji katanya. Ada seorang ustadz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji belum? Tak juara bismika Allahumma ahya bismika wa'amu. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustadz. Iya biasanya kalau ngaji itu jadi doa itu kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, sehingga yang ada itu kata Nabi itu ada sittatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentakwilnya sepakat, itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf, itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pas tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif, asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu. Nah, cerita-cerita unik begini kalau tidak orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas pembalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga. Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Jadi kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa, saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Imam Amudi, silahkan ajari matematika. Imam Amudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya sederhana. Angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu binisbat ilal wahid nisbatun wahidah, yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajar itu dok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta ya cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari 1. Dan 1 ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat, keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, nggak menangi nabinya, juga nggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat.
Nah, di antaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong Jawa nguyai segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira, atau wali sudah wali top. Namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoribah, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya, enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu, la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan, terus gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Sayyid Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qoribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats atau wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang tuh tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, tambah jauh, tambah. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tambah teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%. Yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah pesantren seperti kita ya, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai, itu
sekali alim, yang alim betulan itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa, ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang cara sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang sebagian itu aturan mainnya tidak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi wah ribet kalau koran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bako itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Nggak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain, dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata saya Haddad, kamu udah usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya az-zahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan, tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisorin, tetap ya bisa melihat, tapi corong Jawa itu kecelok melihat tapi tidak sampai paham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi az-zahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha, itu nisbatul far'i ilal asl. Saya punya kitab Pak Fathul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin pengarangnya juga nggak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu nggak ada yang jelas. Tapi dari nggak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang nggak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan? Itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat 5, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, cek mau ada Jupiter, kayak tetap dimulai dari situ titik. Nah, ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya Ba. Nah, titik ba ini dianggap titik awal wujud, bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada, dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah.
Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti melihat nggak seni itu. Karena dia nggak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid qul huwallahu ahad, Allahus samad, seterusnya. Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini. Dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini gimana ini? Kan pusing. Bu Anda profesor nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan, ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan, terus enak itu menerimanya itu. Makanya diantara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang kiai aja nggak bisa melihat, apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada, ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu nggak ngefek, di perdebatan nggak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, sing nuhani buyutem. Wah kaget pengawal-pengawalnya langsung do iman, meskipun secara siron, secara rahasia buyut itu wah ribet kan buyutnya. Akhirnya kata pengawal geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek di perdebatan, tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatwa. Fatona itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu nggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghentikan la adwa wala tiarota, tidak ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu, ada unta kena kudis, dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisen lah, ikut sakit. Senang orang ini, ya Rasulullah ini saya jejerkan, ternyata yang nggak tertular jadi tertular, padahal engkau bilang nggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu, paman a'dal awwalah, kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak, ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta agak gudikan, tak jejerkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen, berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman a'dal awal, lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kata. Ya itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan, karena di mana-mana dia dituhankan. Tapi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa, lalu kalau kamu yang Tuhan,
dan Tuhan dimulai Anda. Lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Akhirnya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja, termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun rapat Musa harus dibunuh besok, tangkap besok, sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. Datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat, keputusannya Anda dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal, ya mereka lebih percaya sama Musa. Tapi gara-gara profesi ya tetap kerjaannya mulai ribet dunia. Mulai ribet. Makanya kamu jangan tanya kaifa hukmul mukmin sing yukhfi imanahu, bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman. Ya tidak usah kamu jawab. Kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang. Kalau kamu jawab haram, pernah terjadi itu. Wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Ini khazanah ya, jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata Imam Ghazali banyak tuh, karena hadatin itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah. Iddahnya orang terceraikan itu 3 kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah 3 kali masa haid. Orang pinter tahulah kalau perempuan sedang haid, menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah haid 3 kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Nggak ada sperma dari zaut awal, suami pertama yang jadi anak dia. Padahal tujuan iddah adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau andaikan tidak ada iddah kan malam hubungan suami istri, pagi bentrok cerai, terus kawin. Kumpul suami istri lagi terus nanti anaknya itu anaknya siapa kan nggak jelas. Kalau sampean bisa klaim lewat DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor, masalahnya juga bisa disuap kan. Saya sering dibantah orang-orang itu, wah Gus DNA itu otoritatif karena gini-gini nggak mungkin, bohong kamu. Ya DNA nya nggak bohong, pegawainya bisa disuap kan, kayak nggak tahu manusia apa nggak tahu Indonesia, nggak tahu terus. Itu yang sensitif itu, yang mulai wilayah sensitif itu. Kayak tahu manusia apa kayak tahu Indonesia? Manusia aja ya sudah. Jadi Anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah. Dengan iddah selesai berarti benar-benar perempuan ini baru atur rohmi, rahimnya steril dari unsur mani zaut awal. Dan kalau 3 kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira 3 bulan. Kira-kira ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu apa? Huruf. Pertanyaannya kalau 3 bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa harus sampai 3 kali, padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah, nggak ada jaminan kali itu haid, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah haid, yang jamin kalau itu haid siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil. Biasa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya, atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru, haid keliru itu misalnya sebetulnya itu enggak darah haid tapi darah penyakit istiqatoh, kan tetap kelihatan. Masa 3 bulan enggak bleeding joro-joro? Kan mesti bentuknya tubuh sudah berubah. Artinya kata ulama-ulama, agama ini nggak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu haid sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus 3? Karena 3 kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil. 3 bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rubah. Kalau enggak, intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter juga difahami orang yang tidak. Kayak tadi bulan tadi. Saya juga gak kira kalau orang goblok jadi pinter gitu. Jadi ini cerita ya. Jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira. Karena bodoh kadang ya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kata Anda boleh gak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas.
Kenapa orang Madura begitu mencintai kiai? Sebetulnya niatnya ya agak baik, tapi ya baik, nggak baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama kiai itu ya khidmah, bikin teh, masakan kiai, mijitin kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk kiai. Dan dia nggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan disertasi dokter nggak pernah. Kalau sekolah nggak pernah ikut ujian. Sudah ya saya ridho jadi orang bodoh, sementing ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati. Kiainya tuh pusing, waduh mati. Ini di dalam alam mimpi itu, kamu boleh gak percaya, nggak wajib percaya memang. Ini kan ada akidah, jadi tidak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, Marab buka, Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya. Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter, masa orang bodoh ditanya? Yang bener aja kamu. Makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pinter ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah. Karena bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut? Yang dipanggil Allah itu menteri, rektor, pasti itu. Apa kontribusi Anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? Santai, nggak kena panggilan kan? Karena Anda harus bertanggung jawab. Akhirnya terus malaikat tanya, lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu dengar. Ya lecung bodoh kok terus nganti wis mati. bodoh kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi. Malaikat tuh kamu itu gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang pinter. Orang bodoh kok kamu tanya. Ya ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Nah, Nabi juga sering ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Itu ada orang pencari dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadad dobben. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Aduh, untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, Dok, kamu tahu kalau saya Rasulullah? Terus Doknya saat itu bisa bicara asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia Nabi, apalagi manusia. Pergi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masallu wa sallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma ya Allah ighfir li masyayikhina wa li abidina wa ighfir ya Allah muassisi hadzal mahad wa anzilhum manzilan husnan indaka ya Allah. Isal qabrahum riyadil jinnah rawdatan riyadil jinnah tajal qabrahum rawdatan barkan. Allahumma ighfir lahum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum ya Allah. Ilahi naqihim min khatayahum kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Walakihim biridho kalamna min safatik walakihim bimafrat kalamna min adab bana atina fitunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.